Bapak Ibu, kayaknya udah tiba ya saatnya kita kedatangan tamu loh. Tamu udah tadi sudah sebut ya. Ya ada apa lagi? Yang lucu, lucu katanya, bener nggak? Kayaknya juga, kayaknya bukan deh. Udah nggak salah lagi. Aduh, aku juga nggak sadar. Dari lucunya ngomong gitu ya. Sama sih kita tamunya gitu loh. Itu loh abang saya itu, abang saya, abang apa ya? Abang Mongol, betul ya. Abang Mongol. Ayo, wah, beneran dong. Shalom. Lagi shalom. Sehat Bapak Ibu? Di bawah aja ya. Saya kalau di atas harganya beda di bawah. Kalau di atas ya mahal. Ya di bawah ini harganya beda. Saya perkenalkan dulu nama. Orang lebih banyak kenal saya pakai nama Mongol Strep. Nama asli saya adalah Roni Immanuel. Roni artinya keras kepala, Immanuel artinya Tuhan besertaku. Jadi orang tua saya memberi nama artinya adalah seseorang yang keras kepala tetapi disertai Tuhan. Amin. Jadi di mana-mana saya pelayanan, tadi ditanya ada berapa ini yang datang. Di mana-mana saya melayani biasanya harus nempel 7 orang. Karena harus ada 2 dari manajemen, 1 asisten pribadi, 1 yang bawa ini, 1 drivernya, 1 security-nya. Cuma untuk acara gereja saya selalu hanya membawa 3 orang. Bertiga mau jadi sopir 1, asisten 1. Karena kalau manajemen diajak, saya cuma boleh stand up 15 menit. Setelah itu harus tambah honor. Ya. Jadi hari ini tidak ada manajemen yang ikut. Tetapi saya adalah seorang anak muda yang tidak pernah bercita-cita jadi artis. Jadi ingat baik-baik, saya tidak pernah bercita-cita jadi artis. Saya cita-citanya dari kecil ingin jadi diplomat. Karena hidupnya enak, ada yang nyolek hidup sama negara asal, betul? Tetapi Tuhan izinkan berkehendak lain. Saya ke Jakarta sekolah pendeta, sampai di Jakarta sponsornya lari. Jadi saya harus sebentar di Jakarta di pinggir jalan. Tahun 99 saya harus jualan koran di pinggir jalan. Diajak pindah agama udah 3 kali. Seingat saya 3 kali. Saya selalu menolak dengan cara yang halus. Saya selalu jawabnya sorry. Saya masih ingin makan lagi kecap. Belum ingin pindah ya. Soalnya saya menaruh terus. Menaruh itu jangan di setiap hari orang makan lagi Bapak Ibu ya. Dan ini saya harus berhenti makan lagi kecap. Kayaknya agak berat hati ya. Tunggulah. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa jadi seperti sekarang dengan muka yang ala kadarnya, ya kan? Kalau orang bingung hebatnya artis, sejujurnya dari bentuk fisik nggak ada perubahan artis. Artis itu mungkin harus ganteng, ya kan? Harus cakep, tinggi 170, ya, hidup mancung, kulit putih. Saya tidak ada sama sekali. Saya potongannya nggak jauh-jauh dari tukang hipnotis, kalau nggak tukang coklat. Saya gereja di GDI Senayan City, pas sekali waktu lagi ibadah yang enak lagi doa, kalau di belakang ada yang berisik bilang HP. Itu segereja kemudiannya ke sana. Mereka lagi buka lagi batuan. Serius, jadi saya itu kalau ke gereja mukanya muka-muka tertentu. Jadi kadang-kadang kita jangan kaget kalau ketemu orang-orang tertentu, orang kadang-kadang
Kok sombong amat hidupnya ini, pakai jam tangan Rolex limited edition, pasti belinya 400 juta, sekarang harganya 1,6 M. Beli 400, sekarang harganya udah 1,6 M. Ini asli, gak ada yang percaya. Muka yang begini Pak, mau pakai barang apapun seasli-aslinya, tetap pasti belinya di akhir. Jadi ini kan bisa merusak orang yang di mana, apalagi sekarang dengan wabah musim corona. Saya baru habis dari Singapura jalan-jalan 2 hari di sana, itu dapat gratis. Nah, karena kebetulan sampai hari ini saya belum pernah ke Israel. Saya udah pernah dapat tiket bisnis kelas ke Israel, ngajak orang tua saya nggak mau. Saya bilang, "Mak, ini ada tiket ke Israel bisnis kelas, ayo orang berangkat." Mama saya nanya, "Kalau mau ke Israel ketemu dengan siapa?" Jadi buat Anda yang suka ke Israel, mau ketemu sama siapa di Israel? Bunda Maria udah mati, Maria Magdalena udah mati, Elizabeth udah mati, Esther udah mati, ya kan? Ruth, Boaz semua udah mati, Paulus, Imam Kayafas, Nikodemus, Pontius Pilatus, Herodes Agrippa, semua udah mati. Kita kesono ketemu siapa? Mau langsung ke benar juga di mana ya? Mama mau langsung ngambilnya nanti tiket pengantin karena di saudara semua di Israel kan ada. Terus ini benar ya. Terus mama komplain, mana tahu ke Israel itu orang cuma suruh makan ikan Petrus. Hah? Emang ada ikan Petrus? Ada dari bahasa Inggris kita Turkish. Gak boleh, ya bukan gak boleh suruh makan ikan Petrus seekor 14.000, 400.000-an, 328.000 kan? Seekor doang, lu pulang ke dalam danau beli ikan mujair sekolong gak pernah bisa. Jadi ada wujudnya. Jadi ngapain kita ke sana? Jadi pokoknya itu mami maunya kemana? Karena usia beliau udah 73 tahun, kecantikan sudah muda, ya. Mama saya tuh cantiknya sekarang masih ada bekas. Cuma memang karena namanya juga nenek udah lebih 3, rewelnya melebihi ambang batas. Dan dia rewel bukan karena ada betul alisnya. Waktu muda dulu dia tahu alis. Alisnya kan sama muda dipakai. Bagus banget. Sekarang berumur 73 turun. Jadi jadi dia kalau berbeda hidupnya bukan doa subuh, kompres pakai sepatu lah Yesus, Tuhan tolong ditarik-tarik kali. Yang salah siapa? Yang salah dia, yang disalahin saya. Mana yang tidak perhatian pamani, terus mau diapain? Saya bilang ya udah ayo kita festive. Kita duit banyak, festive berapa itu kan bisa endorse. Bisa endorse, cuma kami bilang Tuhan tahu kami muka begini, jangan berubah. Nah terus nggak diubah nih marah-marah. Di gereja kan mami kata pengandung kami gerejanya Pak Gilbert. Jadi di GDI no diambil presiden. Dari jam 4 subuh jam 8 saudara. Semua alisnya berangkat ke gereja ibadah jam 9, setengah 10 dia nyampe rumah. Itu pulang. Ternyata lagi ibadah, lagi baru nyanyi, lagi penyembahan. Tahu ibu sebelahnya ibu alisnya turun. Ternyata alis yang pakai sepatu jangan kena AC Pak. Sekarang mau pindah gereja di PID. Jadi kalau ada ke gereja di PID, Immanuel di depan gambir, ada ibu-ibu Henry duduk dekat jendela. Nah itu mah mereka. Dia katakan angin sayangnya. Karena kebetulan mama
Iya toh, kalau saya mau ribet sama muka nggak mungkin jadi artis bos. Serius. Kita nggak boleh ribet sama hidup. Serius, coba Anda coba cek. Orang gila makannya di tong sampah. Kita yang sehat makannya dijaga. Meninggalnya duluan siapa Pak? Yang sehat bos. Teman saya setiap hari treadmill 45 menit. Sekarang stroke. Orang gila yang makan di tong sampah depan rumah Mongol sampai sekarang belum mati-mati. Mongol sampai kapan dia belum mati? Dari situ saya pelajari Pak, hukum Alkitab sempurna. Hidup mati manusia ditentukan oleh Tuhannya, bukan oleh dirinya. Betul? Jadi sekarang lagi ada virus corona, gak usah panik. Karena kepanikan tidak akan menambah sehasta umurmu. Tetapi Alkitab juga bilang kita harus waspada. Bicara waspada berarti aware, hati-hati coy. Ya toh, saya juga begitu. Saya kalau mau mama bisa aja, apa aja gue juga bisa. Cuman pertanyaannya apa yang saya dapat? Nggak ada. Saya orang Sulawesi Utara yang main film terbanyak sampai hari ini. Orang Manado banyak yang jadi artis, tapi saya yang paling banyak main film. Udah 37 film saya. 7 jadi cowok. DP 30 jadi bencong Pak sini. Anda tonton kalau nak percaya komik 8 gua jadi Sailor Moon, komik 8 season 2 jadi Wonder Woman. Iya kan? Terus orang tanya, terus gimana ngau gereja? Nah ini yang jadi masalah. Gereja cepet banget marah-marah. Waktu komik 8 tayang seminggu pertama, setiap hari saya ditelepon gereja. Pendeta inilah, pendeta itulah, hamba Tuhan inilah, semua melarang Mongol dan mayoritas menegur Mongol. Mongol kamu anak Tuhan, cari dong karakter film yang memuliakan Tuhan. Pak, di film gak ada karakter cuman doa. Gak ada Pak, lu kadang lompat, kadang apa. Lah saya gak bisa nolak Pak. Saya masih bersyukur jadi Sailor Moon Pak. Kalau ikut benernya ya paling yang ditabrak mobil, jatuh, keselem, tenggelam, ya kan, jatuh dari pohon. Saya main sinetron pertama naik enak turun oga sama Om Indro, saya jadi kuntilanak Pak. Serius Pak, 8 episode nggak ada dialognya, cuma nangkring di pohon ketawa doang. Cuma segitu doang Pak. Itu demi doi Pak. Serius Pak. Baru ada kecil-kecil jadi manten. Sinetron terakhir Maija pengen ke Mekah. Itu judulnya Babi Ngepet Pak. Kalau nggak percaya cari di YouTube Pak. Anda tahu saya ngapain? Gendong babi Pak. Babinya bukan serofom Pak, asli. Serius Pak. Babi dong ikat di pohon habis oke mau tek. Oh Tuhan belum mandi nih babi. Digendong. Terus orang tanya, terus kenapa lu nggak komplain? Susah Pak. Nggak apa-apalah selama ininya masuk aman terkendali. Ya kan? Selesai sinetronnya tayang di SCTV, 2 bulan kemudian mobilnya datang Ferrari kuning. Iya kan? Nggak apa-apa pegang babi, yang penting Ferrari sayang. Ya toh. Jadi nggak usah ribet sama hidup, bawa santai. Saya nggak pernah orang enggak. Pak, saya hari ini acara di sini ya. Besok jam 7.30 saya pelayanan di gereja GSJA. Jam 4 sore saya ngemsi orang kawin. Jam 1.55 saya harus flight lagi ke Manado. Dari Manado harus naik mobil 8 jam ke arah kota Bolaan Mongondo Timur. Muter. Terus orang tanya, lu gak takut mati Ngol? Ya ampun, mati mah gak usah nunggu naik pesawat Pak. Gak usah nunggu kena corona, minum air putih juga kalau game-game. Itu karena rahasia umur panjang tidak ditentukan oleh apa yang engkau makan, apa yang kau minum. Nenek saya, mamanya mama saya 100 baru mati. Mamanya papa saya 106 10 hari baru mati. Anda tahu kenapa mereka berdua lama mati? Karena budak. Tuhan, jadi rahasia umur panjang itu budak. Kenapa budak umur panjang dipanggil sebelah dia nggak dengar, apalagi dipanggil sama yang di atas?
jauh. Disantai aja. Mungkin mengopi oma Tuhan sopange dari umur 70 Yohana. Malaikat sebelah ngomong, bos budak tuh oma, umur panjang. Jadi santai coy. Umur panjang kedua adalah orang sederhana. Lebih banyak yang umur panjang daripada orang sombong. Orang sombong kenapa cepat mati? Karena orang sombong jalannya selalu dongak. Apa lu? Kalau begitu malaikat maut tunjukin muka, meninggal. Orang sederhana jalan pasti nunduk. Sederhana. Kenapa nunduk bisa umur panjang? Kan bisa kelihatan kaki malaikat maut. Goblok kakinya gua. Bisa balik Pak. Jadi mas santai-santai aja, nggak usah ribet sama hidup. Jadi bawa hidup tuh bawa santai. Ini anak-anak muda yang masih jomblo, nggak usah patah hati, nggak usah stres. Ini khusus yang cowok-cowok belum punya pasangan. Apa yang harus Anda lakukan? Ikutin petunjuk Alkitab. Khusus kita yang gen laki-laki, yang jenis kelamin pria. Jika Anda masih jomblo, apa yang harus Anda lakukan? Gak usah buka Facebook terus curhat di situ. Ya ampun Tuhan, kok aku belum punya tulang rusuk? Gak usah, karena Tuhan gak pegang Facebook. Apa yang harus Anda lakukan kalau Anda masih jomblo? Tidur. Kenapa tidur? Baca Alkitab. Adam sedang tidur, dibuatlah Hawa. Jadi tidur jo sayang. Biar nanti Tuhan yang buat Hawa fortorang. Itu santai. Dalam tidur kita masih jomblo, Tuhan yang lihat. Kasihan hambaku, aduh, kayaknya dia belum punya pasangan. Yuk kita bentuk pasangan baru. Itu mending tidur daripada kelayapan akhirnya jadi dosa. Itu yang saya praktekin sampai sekarang. Cuman saya udah punya istri, udah pernah menikah sekali. Dilematis diperhadapkan pada pernikahan kedua. Ada yang komplain, Nol, nggak boleh nikah 2 kali. Hah? Jadi nikah cuma sekali dalam agama Kristen. Lah terus gimana kalau gua kawin lagi? Ada 2 syarat utama, Mongol. 1, cerai mati. Terus maksudnya gimana? Tunggu mantan istrimu meninggal baru lu boleh mati. Ya Allah Tuhan, dia masih hidup Pak. Jadi Anda tahu apa yang saya lakukan setiap hari? Saya doa pagi, Tuhan cabut nyawanya. Soalnya kalau dia masih hidup gue belum boleh kawin Pak. Syarat kedua, cerai sina. Maksudnya siapa yang duluan bersina, dia yang boleh melanjutkan. Bener, istri saya, mantan istri saya menikah lagi di Jember. Dan dia menikah sekalian pindah agama Pak. Berarti Mongol boleh menikah. Dapat orang Sunda, neng gelis banget. Anak holy soalnya. Udah kenalin ke mama, kenapa calon baru? Sayang capajo, perbaikan keturunan ini sayang. Cantik dong nih nona. Aduh, mama so bahagia. Udah bayar ini, bayar itu. 3 minggu kita mau mendekati pernikahan. Calon istri mulai datang PA-nya, Mbak. Mulai koslet otaknya. Tahu-tahu dia ngomong begini sama Mongol. Gimana kalau kita sebelum menikah bikin perjanjian pranikah yuk? Emang denger dari mana? Iya katanya kan kalau bernikah sama artis tuh harus ada perjanjian pranikah. Oh ya udah, ayo cari aja notaris sama pengacaranya, bikin aja. Iya cuman maksudnya begini, Neng maunya gini di perjanjiannya. Neng minta penghasilan bakal Neng ya nggak usah gede, 30% aja penghasilan itu buat Neng. Nah ini mau langsung 30, langsung saya nyatakan batal pernikahan. Orang tanya kenapa dibatalkan? Karena dia minta berapa persen? 30, sedangkan Tuhan aja cuman 10%. Masa dia 30 Pak? Gedean dia dong dari Tuhan. 7% kayak gua kasih gitu, 9 juga jangan 30.
Saya sampai nanya sama ceweknya, emang saudara sama Bunda Maria kok minta 30? Bilang bener aja sih. Jadi kalau orang tanya, terus gimana Ngol? Sekarang kami di dunia artis lagi ribet dengan berat badan. Semua artis berlomba-lomba pingin badannya maskel. Nah saya karena latar belakang orang Manado Pak, susah diet. Dan mohon maaf untuk diet itu saya selesai ini langsung kabur Pak. Karena ingatnya ada makanan di ujung. Nah kami Manado itu kasihan nih boleh lihat nasi. Langsung darah Yesus anak. Jadi orang berlomba-lomba diet nge-gym, diet karbo. Padahal sebenarnya itu pelajaran bodoh. Yang suruh kita diet karbo itu bisa jadi sehat siapa? Indonesia kita masuk area makro harus makan nasi. Karena kita berdiri bukan oleh lemak tapi oleh karbohidrat. Yang benar adalah asupan nasinya yang dikurangin bukan diberhentiin. Dan kalaupun kita gemuk, ini kan pengenapan firman. Ya, jadi buat yang gendut-gendut jangan malu. Kita adalah ciri-ciri orang yang diberkati. Orang gendut itu Alkitab yang bilang sebab engkau kan mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi ya wajar kita ngembang Pak. Jadi nggak ada orang gemuk kok, orang gemuk mati kok serangan jantung. Jangankan gemuk, kurus juga kalau Tuhan panggil mah gem-gem. Pertanyaannya kan cuma satu, apakah Tuhan mengenal engkau di saat engkau meninggal? Itu yang Tuhan cari. Tuhan datang dia tanya iman, tapi di saat kita meninggal sebelum dia datang, dia akan tanya, apakah aku mengenal engkau? Dan Matius bilang, ya tuh, ada yang bilang Tuhan aku kan udah pernah melayani atas namamu, aku pernah nyembuhin orang. Tuhan bilang aku nggak kenal engkau. So, jadi santai aja. Orang gemuk itu cuma satu susahnya bener. Orang gendut, orang kurus meninggal pasti sama-sama berat Pak. Cuman orang gendut itu masuk surganya yang susah. Yang kurus pasti masuk. Karena Alkitab yang bilang pintu surga itu sempit Pak. Ya, jadi buat kami yang gemuk gak masuk Pak. Ya ampun darah Yesus lewat mana nih kita ini? Iya kan? Tapi saya mau ngasih tahu orang gemuk itu orang-orang yang rendah hati. Ada orang meninggal pasti suka datang. Setidaknya kami yang gendut ini udah mulai menaruh orang dalam. Ya, jadi Anda yang gemuk mulai datang melayat ke, anterin bunga, ngangkat kursi kalau ada yang meninggal, bantuin apa ke, pokoknya kan siapa tahu yang meninggal itu masuk. Ya kan setidaknya berarti ada orang dalam. Ya kan tinggal ditelepon, bos gua di luar jemput ya. Nah enak. Enak bro. Kalaupun nggak masuk surga nggak apa-apa Pak. Di luar juga boleh, yang penting di surga. Kan surga kan katanya kayak pemerintahan katanya tuh. Ada yang jadi rakyat, ada yang jadi pembesar. Nah kita rakyatnya aja, di luar juga nggak apa-apa, itu masih di surga gitu aja. Lebih enak di luar daripada di dalam. Di dalam nggak boleh nakal. Tritunggal lengkap di dalam, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Lengkap di dalam, mending di luar masih boleh main kiu-kiu. Aduh. Jadi orang suka nanya sama Ngol, lu tuh nyantai banget kalau stand up, lu mau kemana-mana nggak ribet kayak artis yang lain. Stand up komedian yang lain ke lokasi acara pasti ribet, ngafal. Gue mah enggak. Gue dari tadi di meja belakang pingin nyabet kue. Cuman gak enak kebanyakan yang mendampingi. Suka sakit hati. Gak enak nanti. Ini artis salah undang rakus amat gitu. Gue udah lihat pakainya enak banget, baunya udah. Cuman karena berhubung saya Manado, saya udah bisikin tolong bungkus ya. Kami orang Indonesia Timur suka banget babungkus Pak. Itulah kenapa sampai hari ini mama saya minta beli tas Bottega, nggak pernah saya mau beli. Serius, bukan saya pelit, saya mampu beli Bottega 200 juta.
Cuma permasalahannya kan mamaku orang Manado, Pak. Di mana-mana pasti mbak bungkus, Pak. Anda bisa bayangkan tas 200 juta atau ada ikan kembung bakar di dalam, Pak. Mau dibuang di mana itu tas, Tuhane? Bobo orang Manado bilang. Jadi kalau mama saya bilang beli indang mau napa doi, mami beli sendiri jo. Serius. Jadi kadang-kadang ibu kan kok jadinya pelit sih? Bukan, Pak. Tapi mungkin Alkitab juga bilang kita juga harus berhikmat ngasih beliin tas. Aduh Tuhan, mengolpe mama ke Manado tuh gara-gara kasus Israel nggak jadi berangkat kan, tiketnya ditukar ke Garuda. Jadi belinya bisnis kelas Manado Jakarta, CGK, MDC, CGK. Duh bisnis kelas Oma. Alis. Semengken gitu. Semengken namanya lipstick ya. Cincinnya bos. Jari 5, cincin 7. 2 di muka dia taruh. Pulang kampung dah tuh. Shalom. Dia berangkat setengah 7 malam pakai kacamata hitam. Kan gulami somalan ini dia cuma mau bagaya di dalam. Oke, iyo jodang. Iyo jo, ibu-ibu jangan dilarang ya. Jangan dilarang karena bisa-bisa kita jadi maling kundang 2. Iyain aja lah ya. Jam 7 malam emak kacamata ribbon, Pak. Hitam. Mau jemput juga nggak akan. Cuma ya sudahlah, is my mommy, I love my mommy gitu kan. Jadi ya nyantai aja. Balik Jakarta 2 minggu kemudian, so tinggal cincin besi putih Ternate. Di Ternate kan dulu di kapal-kapal Kambuna, Lambelu kan ada yang jual-jual cincin tuh besi putih. So hilang semua tuh Frank Engko, so ganti dengan besi putih. Mengerti apa so habis. Aduh tadi kok mama PAD dan mama MBOI ya semua mengaku saudara. Oleh sebab itu sampai hari ini saya belum pernah Natalan di kampung halaman, Pak. Saya selalu Natalannya di Jakarta. Kenapa? Karena kalau Natalan di kampung halaman, penggenapan Matius 1 ayat 1 sampai 29. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yakub semua mengaku bersaudara itu. Jadi mongol pe oma dan kita pe mama begini ini begini, jadi mongol dan kita begini, mongol pe mama begini ujung-ujungnya kita pe anak umur 5 tahun mau sekolah, do sekolah dulu mongol. Siapa nganapi anak yang sekolah kita yang bayar? Kalau nggak dikasih, diungkit kejadian dari masih Adam dan Hawa di Taman Eden sampai diusir. Dulu anak kecil, ingus-ingus kita yang blap-blap terpaksa cup jona apa 2 juta. Akhirnya balik Jakarta ginjal setengah hilang. Jadi saya nggak pernah pulang kampung ambil hari ini. Stand up. Saya diakui sebagai salah satu stand up terberani di Asia, nomor 2 di dunia, nomor 1 di Asia. Orang tanya kenapa bisa berani ngol? Karena satu-satunya stand up komedi yang pernah stand up di acara orang meninggal. Saya pernah stand up di acara orang mati, Pak. Kemarin di Subang acara 40 hari orang meninggal, Pak. Lagi nyanyi ayam, mengapa kau berpesan daripada nangis atau MC, kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Ini panitianya PA nya, orang lagi nangis bapaknya kita disuruh stand up. Terus orang tanya, lu stand up ngol? Stand up lah, orang bayaran udah masuk, udah lunas, nggak bisa ditolak, Pak. Lucu nggak lucu yang penting udah aman kan. Udah, solusinya apa biar lucu? Bawa mama. Jadi materi saya stand up selalu tentang mama saya. Orang tanya kenapa selalu mamanya ngol? Karena saya nggak mau ambil mama orang, nanti saya dibunuh. Mending gua bawa emak gua, tenang aja, kami berdua udah bagi hasil. Tadi udah musik, bang, udah makasih ya bang, udah lunas, langsung gua transfer ke mama. Masuk mama langsung bilang terserang, nggak perlu ngana hina ngana papa, yang penting pulang bawa doi. Berarti saya semerdeka bos.
Ya kan? Jadi nyata hidup ini bawa santai. Coba lihat opa-opa di belakang, masih banyak opa-opa, mereka santai hidupnya. Kenapa kita jadi ribet? Ya enggak, anak muda tuh enggak usah ribet. Yang dibenerin tuh cuman pikiran. Jadi hidup ini jangan mikir. Hidup ini dijalani. Kenapa nggak boleh mikir? Karena Roma 12 ayat 3 yang bilang janganlah pernah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi nggak usah terlalu ribet mikir. Orang mikir cenderung geser, Pak. Udah nyantai aja. Gak punya pacar berarti buat cowok yang belum punya pacar atau cewek yang belum punya pacar, saatnya Anda nabung. Karena sekarang pacaran udah gak ada lagi di bawah pohon, Pak. Kayak kami standar Jakarta gak ada lagi pacaran Monas, Pak. Sekarang saya ngajak, nih Monas yuk. Hah? Hari ini Monas, Bang? Makan kerak telur lagi? Dia enak banget, Pak. Terus kita nanya, terus lu maunya di mana sih, Neng? Senayan City dong, Bang. Nah itu mulai pucat, Pak, kita. Senayan City nggak ada matahari, Pak, sumpah. Senayan City butik by butik. Kagak ada di situ es teh manis 25.000 segelas. Es teh manis di Senayan City 28.280 per gelas. Lu di Cigondewa beli gula dapat 1,5 kilo. Anak Cigondewa nih, Bos. Jadi nggak tahu gula 1/2 kilo di sono berapa nih. Jadi standar cewek sekarang, aduh, itulah yang membuat kenapa sekarang banyak cowok lebih memilih sama cowok daripada sama cewek. Karena ceweknya kebanyakan syarat dan ketentuan sih, kayak bikin undian aja. Cewek sekarang akhirnya cowok sasaran lebih gampang. Sekarang kita nyanyi cewek, Neng, nemenin AA dong main futsal. Enggak. Enak aja main futsal kan berdebu panas, aku nggak mau gosong, aku baru habis kerimbat rambut aku nanti mau bau matahari, diribet amat. Akhirnya sama cowok, bro futsal bareng yuk. Akhirnya sekarang lebih banyak malam minggu cowok sama cowok daripada cowok sama cewek. Kenapa begitu? Karena pelajaran sekolah juga nyuruh. Pelajaran PMT bab 8 halaman 16. Judulnya cintailah sesama. Disuruh, Pak. Udah gitu didukung sama provider HP karena sesama lebih murah. Dunia kan mengajarkan seperti itu, tapi kan Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Jadi otomatis sekarang tugas Pak Pati ya, Pak ya, mengingatkan jemaat, ingat Tuhan menciptakan tulang rusuk bukan tulang kaki. Mainnya ke situ. Karena ribet sekarang, aduh. Belum lagi cewek, ya ampun Bapak di sorga. Anda tahu nih cowok-cowok nih yang masih muda lu mau pacaran, satu benda nggak boleh ketinggalan dari seorang perempuan adalah pensil alis. Cewek ketinggalan lipstik kelihatan pasti gigit bibir setengah jam. Ada cewek lagi gigit bibir itu berarti lipstiknya ketinggalan. Karena gigit bibir 14 menit membuat bibir jadi merah. Ya. Shading ketinggalan dia masih bisa nepok. Nah itu pasti ketinggalan. Tapi kalau pensil ketinggalan nggak bisa diganti, Bos. Lu mau apa nggak bisa. Jadi kalau lu lihat cewek lari-lari digigit bibir, tahu-tahu dia lari-lari ke Indomaret, nah itu yang ketinggalan pensil, pasti beli spidol snowman. Isinya dihantem, dia lupa nggak sempat baca karena panik, tahu-tahu yang kebaca permanen. 6 bulan alisnya dari pensil, dari spidol snowman permanen. Jadi orang tanya terus gimana? Santai, Bang. Saya stand up orang mati, ada videonya di rumah duka Gatot Subroto. Saksi hidupnya ada Bunda Maya Rumantir, ada beberapa anggota DPR RI. Kita datang melihat orang anggota DPR RI Komisi 9 meninggal. Orang Kristen di peti mati. Saya tahu peti harganya berapa karena marmer. Keluarganya di sini,
kita masuk tuh satu-satu gitu. Ibu Maya di depan turut berduka cita gini-gini. Saya di sebelahnya turut berduka cita juga ibu. Semoga keluarga diberikan kekuatan dari Tuhan. Tak tahu ada MC, kita akan dengarkan stand up komedi dari Mall. Darah Yesus, Tuhan orang mati pak. Saya nanya sama Ibu Maya Rumantir, gimana ya bunda? Ibu Maya bilang, ya udah kita duet aja Mall. Nah duet, aduh. Saya mending ngajak nangkep kuntilanak daripada suruh nyanyi pak. Sampai sekarang orang nanya, Ngol lu bisa nyanyi nggak? Jangan pak, takutnya salju akan turun di Bandung pak, jangan. Saya paling stres kalau nyanyi pak. Saya pernah karaoke di Inul Vista, mesinnya mati pak. Percaya sama Mongol, nggak pernah keluar angka pak. 70 kayak nyengir ada cabai nggak pernah pak. Otomatis saya bilang, aduh gimana ya? Tahu-tahu istrinya ngomong begini, tolong hibur ya Pak Mongol, nanti Oma transfer. Gua nggak tahu bagaimana terjadi, tahu-tahu saya udah di tengah sama Mai. The stand up tuh pak, mungkin karena ada kata transfer kali. Langsung stand up Mongol, serius, ada videonya. Dan VIP Gatot Subroto itu ada 2 ruangan, dua-duanya ada orang mati pak. Sebelah kosong, ditinggalin peti sama lilin, orang-orangnya pada pindah di sini. Saya lucu banget katanya. Ini tahu-tahu selesai, terima kasih, mohon maaf kalau kurang lucu. Mongol samperin keluarganya, maaf ya soalnya dadakan, jadi Mongol nggak nyiapin materi. Istrinya bilang, aduh makasih ya Mongol udah menghibur Oma. Anaknya bilang, iya Kak Mongol, bahkan papa ketawa Kak Mongol. Gua pucat darah Yesus, oh Tuhan. Bapaknya ketawa, orang bapaknya yang mati. Gimana sih? Tahu-tahu Mongol aduh istrinya langsung ngomong nggak lama, Mongol terima kasih ya, mudah-mudahan apa yang Oma transfer cukup ya Mongol. Maksudnya iya tadi kan udah dimintain nomor rekening, Oma langsung transfer, ini buktinya 40 juta yang mudah-mudahan cukup. Gue langsung di 15 menit 40 juta lah, sekarang udah berapa menit gak ada yang ngasih tahu. Bos, dia bilang udah masuk 40 juta, mau langsung bilang begini, kayak nggak kepikir, mau langsung ngomong begini, Oma jangankan di sini, di kubur juga gua ikut. Bener, mau ikut ke kuburan di San Diego, San Diego ya, San Diego yang di Kerawang itu kan, yang kuburan 300 juta satu bedeng itu kan, beneran Mongol ikut, Mbak. Saking dapat 40 juta, Mongol duduk di ambulans. Anaknya gue suruh naik Alphard, gue di ambulans. Nyampe di sana orang pada teriak, aduh anak Mongol bapaknya meninggal. Semua ngumpul karyawannya dan datang turut berduka cita ya Bang Mongol. Ibu bukan bapak gue, bukan bapak gue. Gue dapat 40 juta duduk di sini. Udah nggak ada bukan. Jadi pengalaman itu paling enak. Dan habis ini kita setelah selesai Mongol stand up akan makan. Nah, saya selalu mengkritisi dalam hal doa, khususnya doa makan. Kalau kita belajar Alkitab, Yesus doa makan tidak doa syafaat. Dia doa makan hanya mengucap syukur. Jadi nanti doa makan siapa yang pimpin, gak usah dibawa Pak Presiden Jokowi dan keluarga. Karena saya orang Manado, Indonesia Timur itu kalau doa makan lama sekali. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kasih dan penyertaan-Mu. Berenabon mulai kurang air. Kami di Manado kalau ada terima kasih Tuhan, terima kasih, kayaknya udah mau habis. Dia lanjut, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, mulai di tingkat pusat sampai ke pedesaan. Engkau berkati bangsa kami dengan berkat-Mu yang melimpah, agar bangsa kami akan terhindar dari mara bahaya. Kirain so amin, dia tambah. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Insinyur Joko Widodo bersama Ibu, ketiga anak dan cucu, dan semua usaha yang sedang mereka rintis Tuhan. Engkau berkati dengan berkat-Mu yang melimpah. Berenebon 2 kali tambah air, belum amin. Kami juga berdoa buat wakil presiden kami Tuhan, lama sekali sampai ikan mas dia berputar lala, tuaya belum amin doanya.
Dan kalau boleh doa makan itu sebaiknya jangan tutup mata. Saya pernah ngalamin kasus doa tutup mata. Amin, hilang ikan gua, serius. Saya dulu di asrama di gereja. Ayo kita doa makan. Tuhan mengang. Amin. Kayaknya tadi ekor, Pak. Sekarang mujizat nyata loh. Jadinya kepala. Hei, siapa tukar ini ikan? Kurang ajar ini. Bunyi sebelah, ingat Mongol, menuduh itu dosa. Oh iya, itu dosa, ikan hilang. 2 minggu saya berdoa, Tuhan apa yang harus hamba lakukan agar tidak hilang ikan. Doa apakah yang benar? Tuhan ingatkan, doa itu nggak harus tutup mata. Tutup mata itu ada sejarahnya. Di Alkitab nggak ada suruh perintah tutup. Baca Alkitab ada suruh tutup pintu, bukan mata. Kenapa tutup mata? Karena abad dulu waktu Protestan jalan itu gereja ada penyihir. Jadi biskupnya bilang daripada kita nggak konsentrasi, tutup mata untuk konsentrasi. Nah saat ini udah nggak berlaku lagi, Pak, karena sekarang copet masuk gereja. Udah banyak kan video ibu nyolong di kolektor tuh, ada yang ngambil dompet di tas. Kenapa? Karena kita tutup mata. Jadi doa yang benar tutup mata, buka mata, buka tutup. Tanya sama para hamba Tuhan di depan, kenapa doa buka mata yang buka tutup yang benar? Karena Alkitab yang bilang berjaga-jagalah dan berdoalah, satu berdoa, satu berjaga. Jadi nanti mau doa makan jaga baik-baik, jangan sampai hilang. Karena bicara soal makan ini paling terakhir, saya trauma makan di mana. Saya bahagianya dalam selama karir saya bisa makan bersama presiden. Diundang makan siang di Istana Negara, bos. Orang bilang seneng banget. Bayangkan baju batik sampai 4 kali gua gosok, Pak. Gua pingin batik gua nggak ada bekasnya. Gua gosok lagi jam 8 pagi, gua bangun, gua gosok lagi. Nggak sarapan ngurusin baju sama celana. Karena mau makan sama presiden, nggak sarapan semuanya. Nyampe di istana, presiden lagi terima tamu. Nggak lama protokoler bunyi, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Kami semua berdiri, siap, selamat siang Pak, menghormatin presiden. Aduh, Bapak nyahut selamat siang, gimana kabarnya? Bapak negur Mongol, gimana Mas Mongol? Aduh, itu kayak aduh ya ampun Tuhan, nggak pernah terbayangkan, tapi kalau Tuhan bikin jadi pasti jadi, bener kan? Bener. Timbul masalah di saat makan. Ayo kita makan sama-sama, namanya orang Manado Pak, langsung lari cari piring. Kita lupa kalau di istana. Tahu-tahu ada bunyi mau baku rebe kalau orang Manado bilang itu kan, jangan sampai kita udah dapat lengkoas bukan daging. Lu tahu kan di kondangan rendang kadang-kadang bukan daging Pak. Gue pernah dapat kirain daging lengkoas. Jadi kita rebutan mau ngambil rendang, jangan sampai dapat lengkoas. Tahu-tahu siap. Yang punya rumah siapa? Pak Presiden. Dan beliau ngambil nasi cuman setengah centong. Orang Manado bilang setengah leper. Langsung lihat-lihatan berapa? Setengah centong. Karena ini kita nggak sarapan Pak, nggak ada yang bawa proma, nggak ada. Ini udah jam 1 Pak, disuruh makan nasi setengah centong kan nggak kuat itu bos. Bunyi belakang ambil 2 Mongol, karena mereka tahu kan Mongol deket sama bapak. Gue bilang aduh, pas mau nyedok 2, ada pas pampres sama AK-47. Otak gua mikir, ini gua sabar 2 kira-kira digetok nggak ya? Udahlah, ambil setengah centong. Kenapa saya stres Pak? Karena setengah centong itu Pak, kalau kita ngambil lauk baru ditutup nasi, nggak bisa ditutup lauknya Pak, karena sedikit nasinya. Manado tuh sayangnya tuh kan, orang Manado kalau di kawinan kami kan yang diambil duluan lauk bos. Jadi Anda yang di Bandung diundang kawinan, ambil lauk dulu baru nasi. Jangan nasi ikut antri.
takut lauk tinggal dapat sambel. Mending ambil lauk baru tutup nasi. Setidaknya udah ada cadangan di kolong. Ya kan? Udahlah, nggak usah. Kita ngambil setengah centong. Apa yang diambil presiden itu juga yang diambil kami. Bapak ngambil sup, kita semua ambil sup. Bapak ngambil bakwan, kita ambil bakwan. Dia ngambil apa? Semua apa yang diambil Bapak, kita ikut ambil. Pas duduk di meja makan, adep-adepan. Goblok sama makanannya nggak ada beda. Timbul di mana masalah? Saya orang Manado, suku Sanger, Pak. Is my mommy from Sanger. Tidak pernah diajarkan ngunyah berapa kali, Pak. Sedapetnya ngunyah telen. Kadang 7 kali ngunyah telen. Nggak ada 40 kali, Pak. Ini makan sama presiden, bener, Pak. Nyendok ngunyah ketelen, Pak. Mau nyendok lagi, sebelah nyenggol, Bapak masih ngunyah. Itu tekanan batin, Pak. Oh Tuhan, mau nyendokannya Anda ini terpaksa ngunyah biar kosong. Jadi orang nanya enak makan di mana? Di rumah sendiri. Nih, dan ingat, hari ini yang hadir segini banyak, ini baru perayaan yang kedua. Semoga jemaat yang hadir hari ini bisa bertumbuh di sini. Amin. Ingat, mengalahkan dunia bukan karena kita pindah-pindah gereja. Bersekutulah di sini, bertumbuh dan berbuahlah di sini. Karena kebersamaan kita akan membuat kekuatan kita menjadi maksimal. Amin. Kalau Anda tahu, saya gerejanya kecil, hanya jemaatnya 97 orang, 7 yang muda, 90 tua. Serius. Saya tidak pindah gereja besar. Saya tetap di gereja yang jemaatnya hanya nenek-nenek. Anak-anaknya ke gereja besar, orang tuanya ditinggal di rumah, nah saya yang jemput. Jalan kaki, nemenin nenek-nenek, ibadah, lagunya dari zaman Adam dan Hawa masih itu yang dinyanyiin. Nggak pernah ganti lagu. Persembahan doa hilang semua, ngantri di toilet sampai sekarang. Jadi kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Hilang jemaat, Pak. Di toilet semua oma-oma ada antri. Mau marah nggak usah. Pindah gereja tidak. Gereja besar atau gereja kecil tergantung ketaatan kita. Amin. Saya diberkati Tuhan karena saya taat. Saya nggak pernah macem-macem, Pak. Kalau mau hitung-hitungan duit, saya nggak mau masuk Kristen, Pak. Saya ada darah Cina setengah, Pak. Hitung-hitungan soal ini, Pak, berat di kita. 10%, Pak. Tiap bulan, Pak. Nggak dikasih dihotbahin di atas mimbar, Pak. Setengah ditakut-takutin loh. Aduh. Siapa yang tidak memberi tidak akan menerima. Langsung darah Yesus. Tetapi ternyata hidup kita diberkati Tuhan bukan karena jumlah apa yang kita kasih buat Tuhan, tetapi ketaatan kita lah kepada Tuhan. Itu yang membuat hidup kita diberkati. Amin. Jadi di sini kita akan menikmati makan malam bersama. Mohon maaf saya nggak bisa sampai selesai karena harus prepare untuk gereja besok pagi jam 7. Jadi harus lari lagi. Saya belum sempat istirahat bener. Tadi kelaparan. Dari Jakarta saya berangkat jam 12, nyampe sini jam 2 lewat 2, taruhlah setengah 3 nyampe karena ternyata nggak macet ke Bandung karena corona. Ya, mall sekarang kosong karena corona. Ya kan? Mall zaman dulu dengan zaman sekarang beda kata nenek saya. Dulu nenek saya masih bisa bawa rari gula setengah kilo. Karena sekarang udah nggak bisa, ada CCTV katanya. Dulu katanya oma saya kalau ke supermarket pasti nyolong bedak pipa. Bedak pipa kan itu bedak original ya, yang tidak ada matinya sampai hari ini ya. Daerah timur masih ada yang make ya. Oma-oma janda pasti make yang nomor 5 ya kan. Aduh, itu kalau merahnya kayak keracunan ikan tongkol. Merah banget. Aduh Tuhannya apa-apa.
Jadi mas santai aja, kita bisa lihat orang zaman dulu. Jadi sekarang ada virus corona, kita nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah khawatir. Hidup matinya kita ada di tangan sang pencipta kita, amin. Tetapi ya kita berwaspada diri, jangan sembah. Sekarang Pangeran Charles tadi di video udah nggak lagi biasa, sekarang udah dari jauh. Jadi abis ini saya juga akan salaman dengan Anda dari jauh. Aman dari jauh. Oh, kalau ada orang menang lebih sombong doe. Menakutkan ya Pak. Tapi santai aja lah. Yang penting budet. Ya, jadi terima kasih udah ngundang Mongol ke tempat ini. Semoga kita akan bertemu lagi. Berarti ini saya kedua ya ke GS, ke Gereja Kristen Jawa ya, GKJ. Dulu yang deket BIP saya masih inget ya, honor itu masih kecil Pak. Sekarang saya udah jadi stand up comedy terlaris, termahal, terlaris, termahal, terbaik di Indonesia. Saya kemarin mendaftarkan diri untuk jadi wali kota Manado, tapi nggak jadi. Cuma nyoba-nyoba dulu gitu ya kan. Saya kan master Pak, PA begini mah pinter Pak. Jadi buat bapak ibu pingin anaknya pinter, nggak usah kasih sekolah, kasih belajar yang benar. Ya, karena nih saya cuma lulusan kelas 3 SD sampai mati nggak bisa ditipu Pak. Jadi sekolah itu untuk dia bisa bergaul dengan orang yang seumuran. Tapi kalau belajar bisa juga di rumah. Tapi biar dia ada teman main, bawa ke sekolah. Itu maksudnya. Jika masa dia main sama neneknya kan nggak lucu. Mainlah sama yang seumuran gitu. Oleh sebab itu sekolah minggu sekarang udah pakai usia-usiaan tuh. Cantik banget. Aduh. Alisnya itu asli ya. Nggak ditato. Sudahlah nggak apa-apa. Di sini kita makan. Nanti kalau makan bapak ibu ingin tahu orang timur di mana, kalau lagi makan lihat di kolong kursi. Kalau ada bungkusan kemungkinan besar dia orang Indonesia Timur. Coba bungkus for besok. Smokol for morning. Sekian dan terima kasih. Saya Mongol. Udah berapa lama? Udah. Udah setengah jam. Udah setengah jam lebih. Di kubur. Enggak apa-apa. Di orang duka cuma 15 menit loh. Oh, enggak apa-apa. Ini gimana? Berarti itu ada bonusnya. Terima kasih Bang Mongol. Sebentar Bang Mongol, jangan ini dulu. Ada. Iya. Kepada Bapak Rubin untuk memberikan tanda kasih. Honornya langsung aja Pak nanti. Jangan, ini uang persembahan, nggak boleh. Pak, besok Mongol ada usul, kalau boleh mulutnya kecilin lagi Pak. Jadi nggak bisa buat ngerogo Pak, ya kan cuma buat naruh. Kepada petugas yang ini sebagai tanda terima kasih kita kepada Bang Mongol, Bang Rami Immanuel. Tepuk tangan sekali lagi buat Bang Mongol. Foto dulu ya Bang Mongol yang ganteng. Terima kasih Bang Mongol.